Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati terima firman Tuhan. Kita yakin firman Tuhan adalah Allah yang sedang berbicara bagi kita, agar semua kita boleh diberkati oleh firman Tuhan, memahami kehendak Tuhan dengan benar. Puji Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datangi hatiku. Ku siap terima
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami panggil Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Engkau ada di tengah kami, Engkau hadir dalam setiap kondisi, keadaan hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami, karena kami senantiasa berharap kepadamu. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu sebagai landasan bagi kami dalam kami melangkah di tengah-tengah dunia yang semakin hari menuju kepada kebinasaan. Tetapi firman Tuhan kekal untuk selamanya, dan firman Tuhan akan membawa kami menuju tempat, yaitu surga yang Kau telah sediakan bagi kami. Urapi kami, urapi firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab masih di dalam Efesus pasal 5. Kita akan baca ayatnya yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Apa artinya dipenuhi dengan Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus bukanlah hanya terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Pemenuhan Roh Kudus itu harus terjadi setiap waktu di dalam hidup kita. Tanda pertama kita dipenuhi Roh Kudus yaitu kita berbahasa lidah, berbahasa roh. Jadi untuk berbahasa lidah itu terjadi setiap waktu. Setiap kali kita bersekutu dengan Tuhan. Dan setiap hari kita menunjukkan ketaatan, terus berusaha untuk taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Itu adalah tandanya bahwa hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi pemenuhan Roh Kudus harus kita usahakan terjadi setiap saat. Pemenuhan Roh Kudus adalah sesuatu yang progresif. Progresif artinya ada kemajuan setiap hari, ada peningkatan setiap hari, di mana di dalam perjalanan hidup kita merasa bahwa kita dituntun oleh Roh Kudus melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang menyangkut kerajaan sorga, di mana kita terus melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Beberapa hari kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, maka kita menggunakan waktu yang ada secara baik dan hidup melakukan kehendak Allah. Kata dipenuhi di dalam bahasa Yunani menggambarkan suatu tindakan yang berlangsung secara kontinu, berkesinambungan, berkelanjutan, dan terus-menerus. Perlu kita ketahui bahwa Tuhan menginginkan kekristenan harus dipenuhi Roh Kudus secara kontinu. Kalau saudara hari ini dipenuhi Roh Kudus, maka besok harus dipenuhi, lusa dan seterusnya kita harus berusaha dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus berfungsi untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Kita memahami apa yang Tuhan mau kita kerjakan hari ini, esok, dan seterusnya. Dan jika hari ini saudara menjadi orang yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi tuan yang baik, menjadi hamba yang baik, maka besok dan seterusnya kita harus menjadi orang yang baik. Puji Tuhan. Kita harus dipenuhi Roh Kudus secara kontinu dan juga harus terus berkembang. Hal ini dapat dijelaskan di dalam Efesus pasal 5 ayat 18, di mana ada kalimat, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Mabuk oleh anggur ini adalah sebuah proses yang berkembang. Mohon maaf saya memberikan contoh, orang yang minum anggur, gelas pertama dia belum merasa mabuk. Dia merasa bahwa itu menyenangkan, itu enak. Kemudian berlanjut 2-3 gelas dan seterusnya. Dari yang tidak dikuasai oleh anggur,
hingga dikuasai oleh anggur. Jadi ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita bagaimana ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus berarti dia dikuasai oleh Allah. Kontrol Allah atas hidupnya berkembang terus-menerus dalam setiap aspek kehidupannya, dalam setiap perkataan dan juga perbuatannya harus dikontrol oleh Allah. Itu adalah makna daripada firman Allah yang digambarkan seperti orang yang mabuk oleh anggur. Tetapi ada perbedaan, saudara. Orang yang dikuasai oleh anggur, dia akan kehilangan kesadaran. Dia tidak sadar kalau tidur di got. Dia tidak sadar kalau sudah berbuat kesalahan, berbuat kejahatan. Sedangkan yang dikuasai oleh Roh Kudus itu tidak kehilangan kesadaran. Jadi sangat berbeda, saudara. Dia sadar pada waktu dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dipenuhi Roh Kudus berbeda dengan orang yang dirasuk oleh roh jahat atau kerasukan. Orang yang kerasukan dia akan bicara ngaur, dia akan berontak. Dipenuhi Roh Kudus tidak akan membuat kita bicara ngaur atau kita akan berontak, karena Roh Kudus itu adalah pribadi yang, kata firman Allah, dia lembut. Ketika dia datang kepada kita, maka dia bisa merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Orang yang kasar bisa menjadi lembut ketika dikuasai oleh Roh Kudus. Itulah fungsi Roh Kudus, selalu membuahkan hal-hal yang baik. Dipenuhi Roh Kudus berarti pikiran dan hati kita dikontrol oleh Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Dan ini adalah proses yang akan berlangsung seumur hidup kita. Terus berkembang menuju kepada sasaran, yaitu kedewasaan rohani. Semakin hari kita memahami kehendak Tuhan, semakin hari kerohanian kita berkembang, pemahaman kita tentang firman Allah semakin berkembang. Dan ini adalah bukti bahwa kita dipenuhi Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan kepada saudara dan saya tentang firman Allah, sehingga setiap kali kita melangkah, firman Allah akan terus berbicara pada kita melalui Roh Kudus. Pemenuhan Roh Kudus membuat kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berbicara bagi kami melalui firman-Mu. Roh Kudus yang akan terus membuka pikiran kami untuk memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Agar setiap hari kami mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera ketika kami mencari firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Roh Kudus sebagai pribadi yang akan membuka hati kami untuk mengajarkan tentang kebenaran Tuhan, sehingga kami akan bertumbuh, berkembang ke dalam kedewasaan rohani yang lebih baik. Apa yang Tuhan inginkan kami lakukan di dalam setiap langkah hidup kami. Diberkatilah jemaat GSJ New Life Marissa
Juga diberkatilah seluruh saudara-saudara kami yang telah mengikuti pelayanan pada hari ini. Tuhan menyertai sepanjang perjalanan hidup mereka. Ketika mereka melakukan kehendak Tuhan, Tuhan yang akan buka jalan selebar-lebarnya untuk berkat Tuhan tercurah. Terima kasih Tuhan. Bangsa kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan buka jalan, memberkati pemerintah kami, hikmat Tuhan menangani akan persoalan yang terjadi di tengah bangsa kami. Ekonomi bangsa kami akan terus dipelihara oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami telah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan karena kami percaya hanya oleh berkat Tuhanlah kami bisa menikmati segala yang terbaik yang telah Engkau sediakan bagi kami. Sebab itu, terima dan bawalah berkat anugerah Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kami bersyukur, kami tutup ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih kepada jemaat Tuhan maupun saudara-saudara yang setiap hari mengikuti pelayanan ini, terus membagikan pelayanan ini agar mereka pun boleh diberkati oleh Tuhan. Mereka juga dituntun oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.